guys, ketemu lagi dengan saya channel Wahyu Ani. Hari ini itu hari libur, makanya aku mau bercerita sedikit ya teman-teman ya. Pokoknya tuh kemarin tuh ada salah satu temanku terus curhat ke aku. Terus curhatnya kayaknya itu juga menarik ya kalau buat aku menceritakan, tapi aku izin dulu juga sama dia. Itu katanya aku mau buat konten masalah ini, dia bilang gitu. Konten itu apa? Terus aku jelasin katanya, tapi nggak aku sebutin nama kamu ya, aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa kalau nggak disebutin nama saya, dia bilang gitu ya. Judulnya itu eh dianggap tulang rusuk tapi kok malah jadi tulang punggung ya. Nah, tulang punggungnya itu menyakitkan, sangat menyakitkan sekali, nyeri sampai menusuk-nusuk di hati teman-teman ya. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Ini teman-teman ya kan, ini cerita nyata ya. Kemarin tuh ada teman aku tuh telepon aku nangis-nangis, katanya aku ketelepon kamu kok, aku WA kamu kok mbak, karena aku bales kan aku kan sekarang lagi pindah majikan, jadi aku jarang banget untuk main HP, aku bilang gitu teman-teman ya. Akhirnya terus tanya aku, kamu ada waktu enggak, katanya ada. Kenapa? Aku telepon ya, telepon itu keadaannya tuh nggak kayak biasanya teman-teman. Biasanya kalau telepon itu ceria gitu loh, kok gitu kayaknya diam, ada apa tuh, masalah yang disembunyikan gitu teman-teman ya. Akhirnya aku tanyain, langsung aja dia tuh bercerita, katanya aku ada masalah dengan pasangan aku, dia bilang gitu. Aku tuh sampai bingung banget beb, sampai masalahnya itu sampai menyakitkan banget ya, katanya. Apa sih, dia bilang gitu. Kan kemarin waktu itu tuh kan dia tuh minta mobil ya, terus aku beliin. Terus aku tanya, mobil buat apa? Kalau mobil buat kerja aku beliin, kalau mobil pribadi aku beliin. Terus dia tuh marah ya, yang laki-laki itu marah, katanya kalau nggak mau beliin ya udahlah, jangan hubungi aku lagi, dia bilang gitu. Intinya tuh dipaksa gitu loh, suruh beliin mobil. Kalau nggak dibeliin, katanya jangan cari dia lagi. Berarti kan intinya kan udah nggak ada hubungan gitu ya teman-teman ya. Sampai temanku itu ya di sini itu udah lama banget dan belum punya anak teman-teman. Itu setahu aku, teman aku tuh punya penyakit ya, tapi itu dirahasiain ya. Itu tuh maaf, itu penyakitnya itu apa itu, kalau lagi datang kalau tidak M itu sakit banget gitu loh. Sebab dulu tuh aku pernah kerjanya dekatan ya, dekat. Terus kalau di saat datang bulan itu ada keluhan-keluhan gitu loh, dan itu tuh apa ya, pernah periksa ya, yang tahu tuh, yang dikasih tahu tuh cuma dengan saya ya. Ternyata dia tuh punya kista teman-teman. Makanya selama ini tuh dia tuh belum punya anak, makanya dia tuh ketakutan kalau pisah sama suaminya gitu loh. Suaminya tuh nggak tahu gitu loh, dan makanya tuh kalau suaminya minta apa-apa itu dibeliin, padahal tuh suami tuh dia tuh nggak tahu gitu, nggak mau cerita ke suaminya dia gitu loh. Terus tapi dia tuh udah capek, terus akhirnya tuh dia tuh baru ngomong ke aku, katanya selama ini tuh aku tuh takut aku kehilangan suami aku, katanya. Dia bilang, kehilangan karena kamu penyakit apa kehilangan bojomu yang ganteng tampan gitu, aku bilang gitu. Kalau suami itu kalau nggak kerja terus kamu belikin mobil tuh, itu tuh gunanya nilainya itu loh, ingin cari tampang, aku bilang gitu loh, dari penilaian orang lain. Kalau seandainya kamu itu kerja terus suami kamu tuh juga di rumah, tapi minta mobil kayak beli truk, pickup, itu kan buat usaha ya teman-teman ya. Tapi kalau punya mobil, kalau beli tak pribadi, kalau bagi saya ya, mobil itu adalah rumah yang kedua teman-teman ya. Dan dia itu yang nangis-nangis tuh bilangnya gini, aku tuh tulang rusuknya dia, tapi kok malah aku tuh jadi tulang punggung ya, apa-apa minta, apalagi covid macam ini, pokoknya minta semua saya, dia bilang ke aku, bilang gitu. Aku tuh kasihan banget teman-teman ya, kok nggak merasa ya kita tuh di sini tuh kayak apa ya, kalau musim dingin ya kayak gini, kalau majikan cerewet kita dimarahin majikan gitu, kok nggak berpikir gitu loh. Emang kalau aku tuh kesedihan di luar negeri itu nggak pernah bercerita ya, nggak pernah cerita di rumah.
setaunya itu aku tuh sehat-sehat saja, majikan baik gitu ya, gitu aja lah. Yang penting kan orang yang di rumah itu didoain gitu loh. Terus akhirnya tuh pokoknya tuh dia tuh aduh, apa ya namanya teman-teman ya, mengeluh gitu loh. Akhirnya tuh dia tuh juga menyesal juga ya, menyesal katanya udah capek, udah semua permintaan udah yang paling menyakitkan ya, semua permintaan udah dikasih ya, walaupun dia tuh sakit dan merantau ke negara orang. Yang paling menyakitkan tuh sekarang itu ya, karena tanya ada 2 bulanan itu ada kabar katanya suaminya itu ada will teman-teman ya, ada idaman lain gitu ya, ada wanita idaman lain gitu lah. Terus aku bilang, tanya, itu teman kamu sendiri loh, itu teman kamu loh katanya. Teman dekatnya siapa sih, aku bilang gitu loh, nggak perlu tahu kata siapa sih, aku bilang gitu. Akhirnya tadi ditanyain akhirnya diceritain teman-teman, cuma aku tuh nggak percaya nggak percaya kok bisa itu loh. Dan Ima tuh temanku tuh emang masih apa itu tetangga desa sama aku ya, tetangga desa aku, jadi aku ya tahu kan, tahu. Dan yang dekatnya itu adalah teman saya, kata aku bilang itu temanku tau, bukan aku kan. Dan dia tuh ketawa, aku tuh ngomong serius, kamu kok malah candaan macam itu lah saja. Dan makanya itu dan pokoknya kita teman-teman yang di TKW ya, TKW di Indonesia saling mengingatkan ya, kalau kita masih punya pasangan, kalau minta mobil kita tanyain dulu. Kalau mobil buat pickup, buat kerjaan, kita kasih aja ya, kita kasih aja. Tapi kalau mobil untuk pribadi, sedangkan belum punya anak dan rumah sendiri, kalau kita ikut orang tua kita sih nggak apa-apa ya. Kalau bagi aku tuh ya, kita jadi tulang punggung nggak apa-apa ya. Tapi itu kalau bener-bener kita itu kerja dan hasil kita itu bisa digunakan yang bermanfaat. Dan yang kedua, seandainya kita punya pasangan dan pasangan itu punya sakit dan di rumah, jadi kita juga bantu dia, kita namanya kita kan pasangan, jadi kita saling membantu. Tapi kalau ada pasangan maunya cuma minta dan mintanya tuh yang aneh-aneh kayak gitu, sampai diancam-ancam macam itu kan kasihan juga teman-teman ya. Dan aku mohon tuh tapi ini nggak semua laki-laki teman-teman, nggak semua cowok. Aku minta itu para lelaki yang punya pasangan di luar negeri, mohon ada pengertiannya ya teman-teman ya. Mohon ada saling komunikasi ya, jangan lepas komunikasi gitu aja. Terus ada rasa saling percaya teman-teman ya. Terus jadi kita itu kerja di sini tuh enak gitu loh. Kalau kejadian sama temanku yang kemarin itu kasihan banget teman-teman ya, udah kerja di sini terus dia itu mikir dirinya sendiri itu punya penyakit, terus mikir keluarganya yang di Indonesia pasangannya kayak gitu tuh kasihan banget. Kata sampai dia bilang gini, aku udah nggak tahan macam ini, mau pulang juga malu ya, mau pulang juga malu di sini, terus kerjanya macam ini, katanya dia bilang teman. Terus aku tuh selalu ngasih support ke dia, kamu tuh tenangkan saja, kamu tuh sekarang tuh kerja di sini, fokus kerja di sini, dan gaji kamu tuh kamu simpen ya. Suami kamu tuh minta uang jangan dikasih. Kalau kamu tuh kalau bisa kasih pelajaran suami kamu itu selama berapa bulan itu jangan dikasih duit, aku bilang gitu. Terus yang penting kamu itu di sini sehat, bisa kerja, dan hasilnya kerja kamu tuh kamu simpan sendiri, kamu pegang sendiri. Jadi ntar kalau terjadi apa-apa sama suami kamu tuh dapat, kamu tuh ada duit, aku bilang gitu. Jangan ntar kamu ada macam-macam dan suami kamu udah nggak ada duit, ntar kamu sendiri yang sakit. Udah kamu udah punya sakit lahir di batin, itu sangat menyakitkan sekali, aku bilang gitu teman-teman. Terus sampai sekarang pun tadi barusan aku telepon, gimana kamu, pikiran kamu udah tenang belum, kata bilang. Pokoknya santai aja Beb, dia bilang gitu. Ya udah, pokoknya mulai bulan ini jangan sekali-kali kirim duit ke suami kamu. Kamu diancam model apapun jangan mau. Itu tuh seharusnya tuh tugas suami yang ngasih ya. Apalagi suaminya udah masih sehat loh, udah masih nyoper, masih jalan-jalan, happy-happy, masa gak sehat sih gitu, aku bilang gitu.
Seandainya suami kamu tuh sakit, terus di rumah kamu tuh ada anak ya, terus kamu tuh ya kirim duit buat anak kamu, buat perawatan suami kamu, aku bilang gitu. Kalau kamu nggak ada anak, terus kelakuan suami kamu macam itu, terus apa sih ya? Apa yang dikasihani loh? Kalau minta rengek-rengek, kalau dia nggak suka, nggak mau dihubungin, ya terserah lah, kita fokus kerja saja ya kan. Kan niat kita kan nggak jahat, dia yang jahat gitu ya teman-teman. Makanya teman-teman mohon ya, kita tuh saling menghargai pasangan ya, dan saling percaya sama pasangan gitu aja teman-teman ya. Aku tuh kalau dicurhati macam itu kasihan ya, mending mending menyendiri. Aku tuh mending menyendiri katanya. Memang, tapi ya apa boleh buat teman-teman ya, mungkin ini udah takdir. Kita tuh sebagai wayang saja, itu ada dalangnya yang di atas. Kita tuh tinggal, kita tuh mau menolak kodrat atau menolak masalah itu nggak bisa, sebab itu udah ada catatannya masing-masing teman-teman ya. Udah gitu saja, sebab hari ini aku hari libur, jadi aku mau pengen jalan-jalan, mau ngevlog suasana di luar teman-teman ya. Makasih, akhirul salam, bye.